Di sini kita akan bahas tentang dalil Pitagoras ya. Ini Pitagoras itu apa? Jadi ternyata Pitagoras itu adalah sebuah nama seseorang gitu ya, seorang nama ilmuwan yang berkontribusi terhadap ilmu matematika seperti itu. Nah, untuk dalil Pitagoras di sini berlaku khusus pada segitiga siku-siku. Sekarang kita gambarkan ya segitiga siku-sikunya. Kurang lebih seperti ini. Ya, siku-sikunya di sini kita kasih nama dulu A, B, C ya. Segitiga ABC namanya. Segitiga ABC atau segitiga ini atau segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku di A tuh ya. Nih, segitiga siku-sikunya di A. Nah, kemudian di sini ternyata ini namanya adalah garis AB atau garis BA gitu ya. Yang ini namanya adalah garis BC atau garis CA, dan yang ini namanya adalah garis AC atau bisa disebut juga dengan garis CA gitu. Nah, di sini kalian lihat untuk garis ya yang di depannya sudut siku-siku, berarti ini kan ya. Maka ini namanya adalah sisi miring atau hipotenusa gitu ya. Kalau kita tulis di sini berarti garis BC namanya adalah sisi miring atau bisa disebut juga dengan hipotenusa. Ya, kemudian di sini sisi AB dengan sisi AC ya. Sisi AB dan sisi AC merupakan sisi siku-siku. Tuh. Nah, sekarang kita lihat di sini, kita masuk ke dalil Pitagoras ya, begitu. Dalilnya apa? Kita akan bacakan. Jadi ternyata menurut Pitagoras itu jika kuadrat sisi yang terpanjang ya, jika kuadrat sisi yang terpanjang sama besar dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Tuh. Itu menurut dalil Pitagoras. Jadi ini ya, sisi miringnya atau sisi terpanjangnya kuadrat begitu ya, akan sama nilainya dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Maka kalau ditulis di sini, ini garis BC pangkat 2 sama dengan ini AB pangkat 2 ditambah dengan AC pangkat 2. Itu dalilnya gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau yang ditanyakannya adalah garis AB? Tuh, ini kita akan cari di sini ya. Berarti AB pangkat 2 sama dengan sisi miring dikurangi sisi lainnya. Berarti BC pangkat 2 dikurangi AC pangkat 2 itu. Kemudian kita cari di sini garis AC itu apa? Rumusnya berarti di sini AC pangkat 2 sama dengan ya sisi miring dikurangi sisi lainnya, berarti BC pangkat 2 dikurangi AB pangkat 2 ya. Ini dalil Pitagoras seperti ini tuh. Kemudian kita akan buat lagi dalil Pitagoras dengan nama yang lain di sini ya. Nah, kita lihat di sini, ini kan garis sudut AC ya. Di depan sudut AC ini, garis ini bisa disebut juga dengan A kecil ya. Di depan sudut A besar itu, garis ini bisa disebut juga dengan garis A kecil. Kemudian di sini, ini kan sudut B besar ya. Di depan sudut B besar ya, berarti ini ya garisnya namanya adalah garis B kecil. Kemudian di sini ada sudut C besar ya. Di depan sudut C besar, di depannya itu garisnya namanya adalah garis C kecil. Ini A kecil, ini B kecil, ini C kecil ya. Nah, berarti kita kalau dibuat rumusnya, rumus dalil Pitagoras gitu ya, maka A pangkat 2 ya, sisi miringnya ini sama dengan B pangkat 2 ditambah dengan C pangkat 2.
nih tambah ini. Kemudian kalau ditanyakannya B pangkat B ya, B pangkat 2 ini nih ya, maka rumusnya sisi miring dikurangi sisi yang lainnya. Berarti apa? A pangkat 2 kan ya dikurangi C pangkat 2. Terakhir, kalau C berarti C pangkat 2 sama dengan, ini kan yang ditanyakan ya, sisi miring dikurangi sisi yang lainnya. Berarti A pangkat 2 dikurangi dengan B pangkat 2. Oke, ini dalil Pitagoras gitu ya. Untuk selanjutnya kita perdalam lagi di contoh soal. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang pertama. Sini ada sebuah segitiga siku-siku ya, namanya segitiga siku-siku ABC. Panjang AB-nya 8 cm, panjang AC-nya 6 cm gitu ya. Tentukan, pertanyaannya panjang BC, berarti kita akan cari panjang BC itu berapa. Sekarang kita jawab. Ini kan yang ditanyakannya adalah garis pada segitiga siku-siku gitu ya. Otomatis kita akan menggunakan dengan Pitagoras. Jadi rumusnya seperti yang tadi kita bahas, yaitu sisi miring gitu ya, sisi miring dikuadratkan BC berarti pangkat 2 sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Berarti di sana AB pangkat 2 ditambah dengan AC pangkat 2. Nah, sekarang kita masukkan di sini yang diketahuinya AB adalah 8. Kita masukkan di sini ya. AB 8 ganti dengan 8 menjadi 8 pangkat 2 ditambah dengan AC. AC-nya 6, berarti di sini 6 pangkat 2 gitu ya. Di sini tetap BC pangkat 2. Kemudian BC pangkat 2 sama dengan 8 pangkat 2 kita dapat 64 ya kan? Ditambah dengan 6 pangkat 2, jawabannya 6 kali 6 36 ya. Maka di sini BC pangkat 2 sama dengan 64 tambah 36, hasilnya dapat 100 ya. Dapat 100. Nah, kemudian di sini karena kita akan mencari panjang BC ya, dan di sini itu ada pangkat 2-nya ya, BC pangkat 2, maka kita harus hilangkan dulu pangkat 2-nya. Dengan cara apa? Dengan cara dipindahkan ke ruas kanan. Ya, jadi kalau pangkat 2 pindah ke ruas kanan akan berubah menjadi akar pangkat 2 gitu ya. Kalau ditulis begini. BC sama dengan menjadi akar 100. Itu maksudnya ya. Nah, tinggal dicari sekarang BC-nya adalah akar 100. Kira-kira akar 100 itu berapa gitu ya. Kita tahu bahwa akar 100 itu kan akar yang istimewa ya, yaitu 10 kan, 10. Kenapa 10? Karena 10 kali 10 adalah 100. Ini jawabannya. Maka 10 cm ya, 10 cm. Maka dapat bahwa panjang BC itu ini adalah 10 cm. Tuh soal yang contoh soal yang pertama. Lanjut ke nomor 2 ya. Di sini gambarnya segitiga siku-sikunya seperti ini. Kemudian tentukan panjang X, berarti kita akan cari panjang X ini berapa gitu ya. Dan diketahui ini garisnya 17 cm dan yang ini 8 cm. Nah, diketahui ya bahwa sisi miringnya itu kan 17 ini. Kenapa? Karena di depan sudut siku-siku ini namanya adalah sisi miring atau hipotenusa. Sekarang kita mulai jawab. Kita jawab ya. Kita buat rumusnya terlebih dahulu. Di sini karena yang ditanyakannya adalah sisi siku-siku ya, maka rumusnya adalah seperti yang kita bahas, X pangkat 2 sama dengan sisi miring yaitu langsung saja 17 pangkat 2 dikurangi sisi yang lainnya, berarti berapa? 8 kan ya, 8 pangkat 2 gitu. Kemudian X pangkat 2 nya tulis lagi sama dengan 17 pangkat 2 kita operasikan 289 ya, 289 dikurangi 8 pangkat 2 kita dapat 64 ya, 8 kali 8 adalah 64. Oke. Kemudian di sini masih X pangkat 2 sama dengan, kita operasikan yang ini 289 dikurangi 64 kita dapat hasilnya 225 ya. 225 ya. Sini kita akan cari X, maka pangkat 2-nya pindahkan ke kanan menjadi akar pangkat 2. Berarti di sini tinggal X sama dengan akar gitu ya, 225.
Maka X sama dengan, kita cari akar 225 itu berapa? Ya, ini ternyata akarnya merupakan akar istimewa. Ya, jadi jawabannya adalah 15. Kenapa 15? Karena 15 kali 15 adalah 225 gitu ya. Jadi X-nya itu adalah 15. Kita tulis di sini X sama dengan 15. Itu contoh soal yang ini